Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Aditya Putra dari Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan membuat video tentang statistika probabilitas dengan tema distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi, salah satu cara untuk mengatur atau meringkas data adalah dengan membuat distribusi frekuensi. Jadi pada dasarnya distribusi frekuensi dapat didefinisikan sebagai distribusi frekuensi. Pembagian frekuensi atau emisi frekuensi. Dalam statistik, frekuensi mengacu pada beberapa kali variabel yang diwakili oleh angka ulang dalam variabel dalam urutan data angka itu. Distribusi frekuensi adalah suatu kondisi yang menggambarkan bagaimana frekuensi suatu gejala atau variabel yang diwakili oleh angka tersebut tersalurkan, terbagi, terbesar, dan terpencar. Uraian bilangan-bilangan atau penyajian data numerik tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik gambar. Selanjutnya itu adalah kekurangan-kelebihannya. Kekurangannya dapat mengetahui tabel atau gambar informasi data secara menyeluruh. Kelebihannya itu rincian data awal atau informasi awal yang menjadi hilang. Seperti contoh yang ada tabel tersebut tinggi badan dan frekuensi. Di mana di sini kita ada data distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan suatu tabulasi data yang memakai kelas-kelas data dan dihubungkan sebagai masing-masing frekuensinya. Sebelum menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu jelaskan tentang istilah-istilah yang dipakai untuk menjelaskan beberapa istilah-istilah tersebut. Digunakan tabel distribusi frekuensi dari data nilai ujian statistika dan probabilitas dari 80 orang mahasiswa seperti ditunjukkan. Di sini ada contoh nilai ujian banyak mahasiswa. Selanjutnya adalah interval kelas. Batas kelas nyata antara kelas tidak terdapat loncatan nilai. Range R maksimal 0,5 atau minus min 0,5. K sama dengan kategori atau jumlah kelas. Interval R per K atau max plus 0,5 atau min 0,5 per K. Batas kelas semua antara kelas terdapat loncat nilai. Contohnya berdasarkan data nilai tertinggi 9.750. Nilai terendahnya 215. Terus ada interval kelasnya itu. Kelasnya itu 9.750 dikurang 215 dibagi 5 sama dengan hasilnya 1907. Jadi interval kelas itu ada 1907, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Interval kelas, di mana sini kelasnya ada 5, intervalnya itu berbagai-bagai nilai. Untuk yang 212 ini adalah nilai tertingginya. 215 tambah 1907 sama dengan 222. 2122. Maaf. Untuk yang kelas 2-nya itu 2123 atau nilai terendahnya kelas kedua. 2122 tambah 1 sama dengan 2123. Ada loncatan nilai antar kelas. Distribusi frekuensi berkelompok. Data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah. Data ini tersusun secara numerik. Terkadang data mentah disajikan berdasarkan urutan naik atau urutan turun. Bentuk penyajian tersebut ini disebut array dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar. Biasanya lebih menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu bersamaan dengan frekuensi yang sesuai. Di sini ada tinggi badan in frekuensinya. Beberapa istilah pada tabel frekuensi. Interval kelas adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi pada tabel 2.1. Interval kelas adalah 60 sampai 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, dan 72, 74. Interval kelas 66 sampai 68 secara memati ini merupakan interval tertutup.
66, 68. Dia memuat sebuah bilangan dari 66 sampai dengan 68. Bilangan 60 dan 62 dengan interval 60, 62 disebut limit kelas, di mana angka 60 tersebut limit kelas bawah dan angka 62 tersebut limit kelas atas. Batas kelas adalah bilangan terkecil dan terbesar, sesungguhnya masuk dalam kelas interval tertentu. Bilangan 59,5 dan 62,5 ini disebut batas kelas atau limit kelas. Sesungguhnya, di mana bilangan pada prakteknya batas kelas interval ini ditentukan berdasarkan rata-rata limit kelas atas suatu interval kelas dan limit kelas di bawah interval kelas berikutnya. Penyusunan frekuensi. 1. Menentukan jangkauan range dari data. Jangkauan sama dengan data terbesar minus data terkecil. Tentukan banyaknya kelas K. Banyaknya kelas ditentukan dengan rumus Churches K 1 tambah 3,3 log N. K keterangan dibagi K sama dengan kebanyakan kelas N. Banyaknya data. Menentukan panjang interval kelas. Banyak interval kelas I jumlah kelas K per jangkauan R. 4. Menentukan batas bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data kecil atau data yang berasal dari lebaran jangkauan data yang lebih kecil daripada data kecil dan selisihnya seharusnya kurang lebih panjang interval kelasnya. 5. Menuliskan frekuensi kelas di dalam kolom terturus atau tali. Sistem turus sesuai banyaknya data. Contoh soalnya, dari data nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Di sini ada datanya, lalu ada distribusi nilai matematika 80 siswa rentas nilai dari 50 sampai 54 dan 95 sampai 99. Ada nilai tertinggi 97 dan nilai terendahnya 53. Jadi range-nya itu 97 minus 53 sama dengan 44. Tetapkan jumlah kelas, dalam hal ini diambil 10. 3 lembar interval kelas D, 44 per 10, sama dengan 4,4 dibulatkan menjadi 5. Diambil bilangan 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama. Selanjutnya limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 plus 5. 55 limit bawah kelas 3. 55 plus 5 sama dengan 60 dan seterusnya. Penyajian data interpretasinya, tabel frekuensi, diagram grafik berikut. Histogram adalah bentuk diagram yang batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi dan data berkelompok. Poligon distribusi frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. OGIF, plugin distribusi frekuensi kumulatif adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya, ada grafik histogram. Langkah-langkah membuat histogram suatu data berkelompok adalah sebagai berikut: sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini ada menggambarkan horizontal untuk nilai dan sebuah sumbu vertikal untuk frekuensi. Menggambar persegi panjang untuk setiap interval. Alas persegi panjang menunjukkan panjang kelas C, yaitu dari tepi bawah kelas. Di atas setiap persegi panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogram mudah dibaca. Selanjutnya ada plugin. Sajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Tentukan titik tengah masing-masing kelas, gambarkan sumbu horizontal untuk titik tengah setiap kelas, menggambarkan sumbu vertikal untuk frekuensi. Hubungkan titik-titik yang berdekatan dengan titik tengah. Ada yang terakhir ini ada OGIF. OGIF positif atau OGIF kurang dari. OGIF positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas bagian absis dan frekuensi kumulatif. Ada OGIF negatif. OGIF negatif itu OGIF lebih dari. OGIF negatif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai absis dan frekuensi kumulatif lebih dari sebagai koordinat. Ini OGIF lanjutannya. Ini OGIF negatif. Dan terima kasih. Sekian dari saya, Revian Nitya Putra. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.